Yalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Gunung Sari Indah yang dirahmati Allah, marilah pada malam ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada kesempatan ini kita semuanya dengan keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga tercurah limpahkan juga kepada segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua sebagai umatnya. Jamaah kaum muslimin, pertama saya menyampaikan terima kasih dulu kepada takmir masjid dan segenap pengurus dan jamaah untuk Rabu kedua ini diagendakan di masjid ini untuk mengkaji himpunan putusan tarjih. Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini kita memulai dari posisi tangan saat i'tidal. Karena di Masjid Al-Furqan yang sebelumnya itu kita sudah sampai pada rukuk. Maka kemudian kita lanjutkan nanti untuk melihat kajian yang dulu, tinggal melihat YouTube-nya begitu ya. Dan nanti ini terus akan berlanjut. Untuk Rabu depan belum ditentukan ya, insya Allah di masjid mana begitu ya. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, yang kita pakai ini adalah HPT jilid 3 ya. Bedanya dengan jilid 1 itu, kalau jilid 1 itu matannya berbahasa Arab. Jadi satu halaman itu ada 2 kolom. Kolom yang kiri adalah matan berbahasa Arab, kemudian yang kanan terjemahnya, bawahnya kemudian dalil-dalilnya. Lah jilid 3 ini biasa ya, artinya langsung bahasa Indonesia. Mari kita ini nanti fokus pada i'tidal saja. Jadi nanti bahasanya fokus, tidak banyak. Ketika saya dulu pertama di sini kan agak gelambiar karena ingin secara semuanya begitu ya. Tapi ternyata ada lanjutannya kan begitu ya. Alhamdulillah. Posisi tangan saat i'tidal. Ini di halaman 562 jilid 3 ya. Pada saat i'tidal, kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan, dan tidak pula posisi bersedekap. Jadi jelas ya. Jadi untuk ditarjih, artinya ditarjih itu apa? Yang dikuatkan. Jadi satu yang dikuatkan. Ketika i'tidal itu kedua tangannya posisinya lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan, dan tidak pula dengan posisi bersedekap. Jadi begini, Sami'allahu liman hamidah, itu kalau hadwa mankibai, kalau sejajar dengan 2 bau. Tapi kalau hidha'a udhunaihi, jadi dua macam, sejajar dengan bau atau sejajar dengan telinga. Nah, kemudian jatuh ke bawah, lurus berdiri tegak, tidak goyang-goyang, tidak bersedekap. Ini yang ditarjih, yang disebutkan hanya ini. Tapi kalau kenyataan di lapangan, orang-orang itu, jamaah itu banyak yang gerakannya macam-macam ya. Yang sering saya lihat itu
begini, Sami Allahu liman hamidah, menepuk bokongnya, ya kan nggak ada ini, tapi menepuk bokong, Sami Allah liman hamidah, ya untung masih bokongnya sendiri ya, parah kalau bokongnya tetangganya ya, Sami Allah liman hamidah, parah nanti ya. Nah ini jamaah sekalian, dalilnya coba kita pahami. Hal itu dipahami dari hadis berikut. Langsung matanya ya. Qala Rasulullah, ini adalah sabda Rasulullah kepada orang yang sholatnya itu keliru. Di antaranya juga terlalu cepat ya. Maka Rasulullah bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Saya terjemahkan dikit-dikit ya. Apabila kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Tsumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka kemudian bacalah apa yang mudah pada dirimu dari Al-Qur'an. Ini tidak disebutkan Fatihahnya, tapi sudah maklum. Berarti Al-Fatihah kemudian ma tayassara minal Qur'an. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang tumakninah. Tatma'inna raki'an. Rukuk yang tumakninah. Tsummarfa hatta ta'dila qa'iman. Kemudian angkatlah, artinya bangunlah dari rukuk, hatta ta'dila qa'iman, sehingga kamu berdiri dengan lurus. Jadi setelah Sami Allah liman hamidah, berdiri lurus. Nah, kemudian tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga sujud yang tumakninah. Tsummarfa, kemudian bangunlah, angkatlah, itu maksudnya bangunlah dari sujud itu, hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau duduknya itu yang tumakninah. Jadi sujud kemudian duduknya itu yang tumakninah. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakanlah seperti itu setiap pada sholatmu. Jamaah sekalian, dari sini kita bisa membaca bahwa semua tata cara yang ada di dalam hadis ini disebutkan satu. Yang tidak disebutkan di sini tentu di hadis yang lain. Contohnya tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian salam, itu di hadis yang lain. Maka kemudian kalau di hadis itu tidak disebutkan, di sini tidak, di hadis yang lain tidak, maka itu bukan gerakan sholat. Nah, di sini yang ditekankan adalah tentang bersedekap setelah i'tidal. Maksudnya bagaimana? Bersedekap itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Jadi mulai takbiratul ihram bersedekap, kemudian setiap bangun dari sujud atau dari tasyahud, setiap rakaat mesti kemudian bersedekap. Jamaah sekalian, ini kemudian ditetapkan bahwa ketika i'tidal itu Sami Allah liman hamidah tidak kembali bersedekap, akan tetapi lurus ke bawah. Coba kita perhatikan juga, memang ada hadis yang bunyinya seperti ini ya. Ini yang membuat dipahami setelah i'tidal itu bersedekap ya. Saya bacakan ini ya hadisnya ya. Memang ada hadis riwayat Ahmad dari Wa'il Ibnu Hujr yang berbunyi sebagai berikut. An Wa'il ibn Hujrin qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi hidha'a udhunayhi thumma hina raka'a thumma hina qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Nah ini kemudian
wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala simalihi fis shalah. Coba saya terjemahkan ya. Dari Wa'il bin Hujr, dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kabbaro, ketika bertakbir, rafa'a yadaihi khidha'a udhunaihi, beliau mengangkat tangannya sampai sejajar kedua telinganya. Thumma hina raka'a qala sami'allahu liman hamidah, ketika rukuk beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya sama. Kemudian ini yang membuat dipahami ya, wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala simalihi fis shalah. Apa kata Hujr? Aku melihat beliau, mumsikan itu apa ya, dari kata amsaka yumsiku, amsik ya, memegang ya. Beliau mumsikan, keadaannya memegang, ini kan hal ya. Yaminahu ala simalihi, tangan kanannya di atas tangan kirinya. Fis shalah, di dalam sholat. Jadi di dalam sholat beliau itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Lah ini penyebutannya adalah setelah sami'allahu liman hamidah. Maka kemudian dipahami setelah sami'allahu liman hamidah itu kemudian bersedekap. Coba kita cek siyagul kalamnya, kita cek redaksinya ya. Di sini si Hujr mengatakan wa ra'aituhu, dan aku melihat beliau, tangan kanannya memegang tangan kirinya di dalam sholat. Berarti kan umum, tidak waktu ruku. Jadi di sini adalah lafadznya adalah umum. Aku melihat tangan kanan, atau beliau bersedekap, gitu aja ya mengartikannya. Dan aku melihat beliau bersedekap di dalam sholat. Lah artinya bersedekap di dalam sholat sudah maklum di mana saja tempatnya sedekap. Lah ini kan bersedekap di dalam sholat. Apakah di seluruh sholatnya bersedekap? Nggih, bingung panjenengan kalau seluruh sholatnya bersedekap. Nggih, rukuk bersedekap, sujud sedekap pisan ya. Ini kan bunyinya secara umum ya. Wa ra'aitahu mumsikan yaminahu ala simalihi fis shalah. Dan aku melihat beliau bersedekap di dalam sholat. Nah ini sudah maklum tempat-tempatnya sedekap itu di mana. Jadi ini tidak dihubungkan dengan iktidal. Kenapa? Ini lafadznya wa, bukan thumma ya, kecuali thumma. Coba kalau thumma begini, ketika iktidal mengucapkan sami'allahu liman hamidah dengan mengangkat tangannya, kemudian aku melihat beliau bersedekap. Ini kalau redaksinya kemudian. Ini redaksinya adalah wa. Dan aku melihat beliau bersedekap di dalam sholat. Ini adalah umum. Jadi di dalam sholat beliau itu bersedekap, yang sudah dimaklumi tempat-tempatnya sedekap. Bersedekap ya, artinya mumsikan yaminahu ala simalihi, yaitu memegang tangan kanannya itu di atas tangan kirinya. Ini sudah maklum. Maka ini keliru kalau kemudian dijadikan dasar bahwa selesai iktidal itu bersedekap. Maka kemudian diputuskan dalam tarjih ini bahwa posisi tangan saat iktidal itu adalah kembali lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan, tidak digoyang-goyangkan, dan tidak pula bersedekap. Ini di halaman 562. Jamaah sekalian, dalam hadis ini
Wa'il bin Hujr itu menerangkan bahwa Nabi itu bersedekap dalam sholat, tidak menyatakan bahwa beliau bersedekap ketika iktidal. Pemahamannya seperti itu ya. Jadi maksud hadis ini, Nabi bersedekap setelah takbiratul ihram sampai sebelum ruku, dan ketika setiap mengawali rokaat mesti bersedekap. Jadi ini tidak dispesifikkan ketika selesai iktidal sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini tentang apa? Posisi tangan saat iktidal. Lah adapun yang lain-lain tentang apa namanya? Posisi-posisi gerakan sholat itu sudah dibahas di halaman-halaman sebelumnya, yaitu ketika bahas mulai dari takbiratul ihram sampai ruku. Kemudian macam-macam bacaan iktidal, jamaah kaum muslimin. Macam-macam bacaan iktidal. Yang pertama ada Rabbana lakal hamdu, dan juga Rabbana walakal hamdu. Apa bedanya? Hanya pakai wa ya. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Berdasarkan kepada hadis Anas bahwa Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Rawahul Bukhari. Jamaah kaum muslimin, mari kita cermati. Inna ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu bertakbir, bertakbirlah kamu sekalian. Ini perintahnya kepada jamaah ya. Wa idza raka'a, dan apabila imam itu rukuk, farka'u, maka rukuklah kamu sekalian. Wa idza rafa'a farfa'u, dan apabila bangkit dari rukuk, farfa'u, maka bangkitlah juga. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan apabila imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Sekarang pertanyaannya jamaah kaum muslimin, makmum boleh enggak mengucapkan sami'allahu liman hamidah? Boleh apa tidak? Coba dicek redaksinya ya. Dan apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Nah, pertanyaan yang kedua, imamnya membaca rabbana walakal hamdu apa tidak? Kan di hadis ini tidak ada ucapan bahwa imamnya juga mengucapkan rabbana walakal hamdu. Nah, coba kira-kira prakteknya panjenengan semuanya, ketika imam itu mengucapkan sami Allah liman hamidah, panjenengan langsung mengucapkan rabbana walakal hamdu, atau panjenengan juga mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu? Yang pertama. Terus imamnya mengucapkan rabbana walakal hamdu atau tidak? Iya. Di hadis ini nggak ada. Di hadis ini nggak ada. Nah, coba di tarjih ini tidak dibahas. Ya. Di tarjih ini tidak dibahas bahwa jamaah makmumnya itu mengucapkan sami Allah liman hamidah apa tidak? Tidak dibahas. Ya. Tidak dibahas. Kemudian imamnya mengucapkan rabbana walakal hamdu apa tidak? Juga nggak dibahas. Nah, coba kalau untuk imamnya jelas. Untuk imamnya coba hadis berikutnya. An Abi Hurairah qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
idza qala sami'allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Coba ini siapa yang bilang? Nabi. Jadi Nabi itu mengatakan, ya, siapa? Abu Hurairah itu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Nabi mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Wis ketemu ya? Nabi kan imam. Nabi mengucapkan rabbana walakal hamdu. Berarti apa? Imamnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Gak terus sami'allahu liman hamidah terus imam menengai, makmumnya langsung Rabbana walakal hamdu. Ternyata tidak. Hadisnya ini Nabi mengucapkan, ya Nabi itu kan imam kan? Nabi itu imam. Nabi mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Untuk imamnya sudah ketemu. Imamnya juga mengucapkan. Ini konteksnya Nabi itu imam. Kenapa? Selama hidup Nabi itu sholat di Masjid Nabawi mesti ngimami. Hanya beberapa hari ketika sakit Nabi itu tidak ngimami, kemudian mendelegasikan kepada Abu Bakar. Jadi kalau hadis ini mengatakan bahwa Nabi ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau kemudian mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Lah di hadis pertama yang saya baca, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Pertanyaannya ada dua, imamnya mau rabbana walakal hamdu apa enggak? Pertanyaan yang satunya, makmumnya mau sami'allah apa tidak? Kan begitu ya? Nah, coba kita cari. Ya, namanya ngaji itu kalau tidak ditetapkan dalam tarjihnya ya kita cari kan gitu ya. Coba hadis yang ketika bangkit dari rukuk ya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Saya artikan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, aku melihat, ra'aitu, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah rafa'a yadayhi, apabila dia itu bangun qama fi shalah ini ya, rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya, hatta yakuna hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua baunya. Kalau yang tadi sejajar dengan dua telinganya. Artinya apa? Ini tanawwu. Ini adalah variasi. Artinya panjenengan tidak boleh fanatik kepada salah satu. Sejajar bau monggo, sejajar dua daun telinga juga dipersilahkan. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru lirruku'. Dan beliau melakukan itu ketika takbir dan ruku'. Wa yaf'alu dzalika, dan mengerjakan seperti itu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Dia juga mengangkat tangannya ketika bangun dari ruku'. Coba wa yaqulu sami'allahu liman hamidah. Nabi mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Kemudian perintah umumnya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Perintah umumnya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian seperti engkau melihat aku salat. Lah, Nabi ngimami tadi baca apa? Sami'allahu liman hamidah. Berarti apa? Makmumnya yang ucapkan sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Perintahnya jelas. Apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Lah sekarang kalau hadis yang pertama tadi saya baca,
Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Apa tegas larangannya mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Kira-kira tegas apa dzon? Ya dzon lah. Artinya larangan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi makmum kan hanya kira-kira. Dzon. Tapi yang qat'i itu perintah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nyatanya setiap Nabi takbir ya fakabbiru. Kan begitu ya? Setiap pokoknya ditirukan semuanya seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ini yang berpendapat bahwa ketika imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu makmumnya juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hanya hadis ini memberikan batasan. Mengucapkannya Rabbana walakal hamdu itu setelah selesai imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, melihat zahirnya hadis dan tidak melihat hadis-hadis yang lain. Wis pokoke kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Jadi tidak usah ikut mengucapkan sami Allah. Ini jamaah sekalian memang menjadi perdebatan mulai ulama-ulama zaman dulu. Ya, karena lafadz ini, karena lafadz faqulu rabbana walakal hamdu, tapi tidak digandengkan dengan perintah tadi itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Jamaah sekalian, ini kalau menjelaskan tentang ini siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dengan penjelasan saya ini mudah-mudahan ulama-ulama yang membantah atau yang membenci ucapan sami Allahu liman hamidah bagi makmum supaya paham dengan penjelasan saya ini. Itu kalau saya Nasiruddin Al-Albani. Kurang luas silahkan membaca risalahnya Imam As-Suyuti loh. Malah imam yang lebih lama lagi. Maka silahkan cari risalahnya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti berarti menegaskan makmumnya juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau kemudian di lapangan itu yang terjadi ketika imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian langsung Rabbana walakal hamdu, itu hanya melihat zahirnya hadis ini langsung, tidak mengecek hadis-hadis yang lain. Artinya jamaah kaum muslimin, kalau yang berpendapat ini karena melihat zahirnya ini ya monggo silahkan. Tapi kalau ada orang juga mengucapkan sami Allah liman hamidah, jangan dibenci. Kenapa? Mengucapkan sami Allah liman hamidah itu ngikuti perintah shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya kadang-kadang beristimbat itu ya sulit kan ya. Beristimbat itu kadang-kadang delok satu dalil. Kan begitu ya? Maka kemudian ditelan mentah-mentah, tidak dicek dalil-dalil yang lain. Jadi ini hampir bisa ya. Oke, saya lanjutkan dulu untuk bacaan-bacaannya. Tadi ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang lainnya, yang kedua, Allahumma Rabbana walakal hamdu dan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang pertama apa? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi ada lanjutannya seperti ini. Ini dari dalilnya sudah sangat terkenal ini ya.
An Rifa'at bin Rafi'in Az-Zuraqi qala kunna yauman nusolli wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, dia mengatakan, sungguh pada suatu hari aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu, maka ketika beliau itu mengangkat kepalanya minar ruku' dari min raq'ati, dari ruku', qala sami Allahu liman hamidah, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, berkatalah seseorang laki-laki di belakangnya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Falamman sorofa, maka ketika selesai sholat, qala, Nabi bersabda, manil mutakallim, siapa yang mengucapkan tadi, yang begitu begini tadi? Qala ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Ya. Nabi kemudian mengatakan, ra'aitu bid'atun wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Nabi mengatakan, aku melihat 30 malaikat lebih. Bid'atun itu atau bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Jadi kalau bid'un wa thalathun artinya 30 lebih. Mbuh lebih telu, mbuh papat, mbuh lebih songo. Ya. Jadi Nabi mengatakan, aku melihat 30 malaikat lebih yang rebutan untuk mencatat apa itu? Ucapanmu tadi itu, yaitu apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Maka Ibnu Umar setelah mendengar ini tidak pernah meninggalkan bacaan ini. Jadi sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini yang ketiga. Yang keempat ada lanjutannya, Allahumma rabbana lakal hamdu, tidak pakai huwa ya. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sudah hafal semua kalau ini ya. Sudah hafal semuanya. Kemudian atau ini tadi saya bilang mil'a atau mil'u? Mil'u ya. Yang kedua mil'a. Jadi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini bacaan-bacaan ketika i'tidal. Jamaah kaum muslimin, intinya yang ditetapkan dalam tarjih, posisi tangan ketika i'tidal itu posisinya berdiri tegak lurus itu ya begini. Jadi tangan tidak posisi sedekap. Lah kalau nanti ada yang saudara kita berpendapat setelah sami Allah liman hamidah itu begini, kita hormati. Coba cek panjenengan, cari YouTube ya. Senengan cari sholat jamaah di Masjid Nabawi, dan yang dikelihatkan jamaahnya saulaika itu ya. Nanti panjenengan lihat ketika sami Allahu liman hamidah, Masjid Nabawi tidak ada yang begini. Ya ada itu sedikit ya, dan tidak kena apa namanya shooting ya. Tapi mayoritas sami Allahu liman hamidah wes. Berarti apa? Jumhur. Ya, berarti jumhur. Sami Allah liman hamidah itu tegak lurus. Atau panjenengan pendeli ya, imamnya, imamnya Masjidil Haram atau imamnya Masjid Nabawi. Sami Allahu liman hamidah gitu ya, ngaten. Tapi panjenengan nggak usah eker-ekeran. Kenapa? Karena juga ada yang beristimbat bahwa kembali seperti semula itu kembali waktu seperti bersedekap. Jadi wis ucul rukuk sami Allah liman hamidah balik sedekap. Nah itu
Dalilnya nyari kembali semula tadi itu, kembali semula. Tapi kalau ini tadi kan kembali tegak lurus, kembali tegak lurus. Nah kemudian tentang bacaan Sami Allah liman hamidah tadi itu, panjenengan saya pancing pertanyaan, ya, panjenengan saya pancing pertanyaan itu tidak dibahas di tarjih. Akan tetapi ulama-ulama mulai zaman dulu sudah memperdebatkan dan banyak yang memperkuat lebih lebih jelas perintahnya daripada larangannya. Perintahnya jelas, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian seperti engkau melihat aku salat. Berarti imamnya baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah, maka kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Yang berpendapat tanpa mengucapkan Sami Allahu liman hamidah karena ucapan faqulu rabbana walakal hamdu. Konsekuensinya leknu imame, kalau begitu imamnya tidak mengucapkan rabbana walakal hamdu. Karena dalam hadis ini nggak ada kan imam mengucapkan Rabbana walakal hamdu, tapi di hadis yang lain, begitu ya. Maka jamaah kaum muslimin, kalau ada perbedaan itu kita berpegang kepada yang dikuatkan oleh para ulama dan termasuk ulama-ulama tarjih kita. Jadi memperkuat apa? Tangannya lurus kembali tegak. Sampai di sini jamaah kaum muslimin bisa ya? Ya. Oh, praktek ya. Jadi tadi khusus gerakan iktidal kan ya. Iktidal kan setelah rukuk ya. Bacaan rukuk sudah macam-macam ya. Langsung Sami Allahu liman hamidah, itu yang hadwa mankibai, yang sejajar dengan kedua bahu. Kemudian atau Sami Allahu liman hamidah yang sejajar dengan daun telinga. Semuanya boleh. Kemudian setelah lurus ucapkan Rabbana. Bagaimana? Oh, dua-duanya jumhur. Karena dua-duanya adalah sahih, maka dalam metodenya tarjih itu adalah thoriqatul jam'i. Thoriqatul jam'i itu menjamak. Menjamak itu berarti semuanya dipakai, kompromi. Jadi dua-duanya dipakai. Artinya bukan dikuatkan salah satu, akan tetapi tanawu. Tanawu itu variasi. Jadi jumhurnya dua-duanya jumhur. Yang segini jumhur, yang segini juga jumhur. Artinya tanawu atau variasi. Kemudian mengucapkan apa? Makmumnya juga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang dikuatkan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ya langsung imamnya Sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamdu. Tapi nyelai perintah. Perintahnya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Nabi mengucapkan Sami Allah apa tidak? Nabi mengucapkan. Nah di situ. Nah, pendapat yang kedua, zahirnya satu hadis, tidak melihat hadis yang lain. Maka apabila imam mengucapkan Sami Allah liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu, maka makmumnya cukup Rabbana walakal hamdu. Jadi monggo panjenengan lihat zahir satu hadis, apa panjenengan ngecek hadis-hadis yang lain. Kalau ngecek hadis yang lain, Nabi mengucapkan Sami Allah liman hamidah, perintahnya jelas, shollu kama ra'aitumuni usolli. Tentang larangan mengucapkan Sami Allah liman hamidah enggak jelas, hanya dzon. Jadi tentang larangan, oh jangan mengucapkan Sami Allah liman hamidah, apa dalilnya? Ya kira-kira itu kira-kira enggak boleh, kan nyatanya kulu
Rabbana walakal hamdu. Lah kuat mana yang yakin dengan yang zon? Kuat yang yakin kalau menurut saya. Ya ini memang tidak dibahas di dalam tarjih. Akan tetapi ulama mulai zaman dulu bahas. Ini dibahas oleh ulama mulai zaman dulu, termasuk yang saya ceritakan tadi adalah Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam risalahnya, yaitu dia membantah tentang orang-orang yang membenci makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah ini karena tidak ditetapkan dalam tarjih, ini sebagai wawasan, ya sebagai wawasan. Artinya dalam tarjihnya tidak ada ketetapan, tidak ada ketetapan makmumnya ikut mengucapkan atau makmumnya tidak ikut mengucapkan, tidak ada ketetapan, tidak ada penjelasan. Makanya ya harus ustadznya yang menjelaskan seperti ini, memang harus ustadznya yang menjelaskan. Sampai di sini sudah cukup Pak untuk gerakannya tadi itu ya. Kalau ada pertanyaan monggo satu ya atau dua.